Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat dalam menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di siam masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar geologi laut, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan minggu kedua dengan topik bahasan dasar geologi laut, dan adapun referensi yaitu buku Fundamental Oceanography terbitan tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan proses terbentuknya lautan, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan lempeng yang ada di bumi dan jenis-jenis pergerakannya, serta mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan efek pergerakan lempeng terhadap pulau-pulau di Indonesia. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah proses terbentuknya lautan, kemudian teori dan jenis pergerakan lempeng, efek pergerakan lempeng di Indonesia, dan siklus pembentukan lautan atau Wilson Cycle. Kita masuk yang pertama, yaitu bahasan tentang proses terbentuknya lautan. Jadi seperti kita ketahui bersama, di bumi ini ada beberapa struktur lapisan, di mana yang paling atas adalah lapisan atmosfer, seperti kita ketahui bersama. Lapisan udara yang menyelimuti bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 0,9% argon dan gas lainnya. Kemudian ada namanya lapisan hidrosfer, lapisan permukaan bumi yang berupa air, terdiri dari 97% lautan dan 3% merupakan perairan lainnya, di mana 3% ini perairan lainnya yaitu mungkin sungai, waduk gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya lapisan litosfer, yang lapisan di mana kita berpijak seperti ini atau di mana kita tinggal sekarang di daratan, terdiri dari continental crust dan oceanic crust. Kemudian ada juga namanya lapisan, yaitu lapisan astenosfer, di mana lapisan astenosfer ini mencapai kedalaman 350 km, di mana kita bisa lihat di gambar sebelah kiri bahwa lapisan astenosfer ini berwarna orange, dan ini material dari lapisan astenosfer adalah materialnya adalah cair. Kemudian ada juga namanya lapisan mesosfer. Lapisan ini berada di bawah lapisan astenosfer, di mana lapisan ini lapisannya memiliki material padat dan sangat panas. Kemudian yang terakhir ada namanya lapisan central core, terdiri dari inner core dan outer core, di mana kita bisa melihat di gambar sebelah kiri, yaitu inner core memiliki material solid, sedangkan outer core memiliki material liquid atau cair. Jadi teori pembentukan benua dan samudra, dan ini dikemukakan oleh Bapak yang ada di gambar sebelah pojok kanan bawah. Beliau adalah merupakan Alfred Wegener, seorang geologis dan meteorologis pada tahun 1880 hingga 1930. Beliau mempublikasi buku yang di bahasa Inggriskan, yaitu The Origin of Continent and Ocean. Beliau merupakan seorang warga negara Jerman, di mana dalam buku tersebut mengemukakan teori tentang teori continental drift atau teori pergerakan lempeng, di mana ada kata-kata Earth's surface is defined into rigid plates of continental and oceanic lithosphere that through time move relative to each other and which increase and decrease in area. Jadi permukaan bumi ini terdiri dari beberapa lempeng, baik itu lempeng kontinental, lempeng benua, dan juga lempeng oceanik atau lempeng samudra, di mana dalam jangka waktu tertentu akan bergerak satu dengan yang lain.
entah itu menjauh ataupun mendekat. Nah, Pak Wagner ini membuktikan dengan bukti geologi dan paleontologi atau fosil. Jadi menurut Pak Wagner ini, dulunya bumi ini yang ada daratannya adalah menjadi satu kesatuan atau biasa disebut pangai. Jadi belum seperti sekarang, dan juga mulai bergerak di warna orange itu subduction zone. Nah, jadi ada titik-titik tertentu atau lempeng tertentu, jalur tertentu di mana mengalami pergerakan di tahun 255 juta tahun yang lalu atau late Permian. Kemudian di early Triassic atau 237 juta tahun yang lalu, nah banyak juga muncul subduction zone yang lain. Jadi titik-titik tersebut mengalami pergerakan sehingga pangai yang awalnya menjadi satu mulai memisah satu dengan yang lain. Itu pun juga terjadi sampai late Cretaceous atau sekitar 94 juta tahun yang lalu. Nah, ini mulai terbentuk namanya lautan-lautan baru atau lautan yang seperti yang kita kenal sekarang. Ada Pacific Ocean, North Atlantic, South Atlantic, Arctic Ocean, kemudian Gulf of Mexico. Nah, kita sudah mengetahuinya sekarang, yang sudah eksis sekarang. Kemudian ini dibuktikan dengan fosil. Tadi di slide awal juga sudah saya jelaskan bahwa buktinya adalah fosil, temuan fosil. Nah, Pak Wagner ini menemukan beberapa fosil di beberapa benua. Jadi tidak hanya di satu benua, tapi menemukan fosil-fosil tersebut di benua yang lain. Sehingga Pak Wagner memiliki teori, berarti dulunya memang satu kesatuan atau pangai tersebut. Dan kemudian Pak Wagner juga memprediksi bisa jadi di tahun-tahun depan akan terjadi namanya pergeseran lagi. Jadi dari yang awal mulanya menjauh kemudian mendekat lagi. Tapi ini adalah sebuah prediksi, di mana prediksi belum tentu menjadi kenyataan. Nah, ini merupakan prediksi dari Pak Wagner. Kemudian ada pun pergerakan lempeng. Jadi seperti kita ketahui, pergerakan lempeng atau lempeng-lempeng di dunia ini sangat banyak. Jadi berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa ada namanya lempeng Indian Australian, ada lempeng Pasifik, ada lempeng Filipina, dan yang lainnya. Jadi tersebar di seluruh dunia. Dari pergerakan lempeng tersebut yang ada di dunia, ada namanya pergerakan yang pertama adalah divergen. Jadi memisahkan antara satu lempeng, jadi pergerakannya memisah. Kemudian lawannya dari divergen adalah konvergen, ya, jadi ke arah yang sama antara lempeng satu dengan lempeng yang lain. Kemudian yang ketiga ada namanya pergerakan transform. Nah, ini hanya sejajar saja, jadi tidak saling ke satu arah tapi berpapasan. Kemudian ada juga namanya bagian dasar laut. Nah, sama seperti daratan, bagian dasar laut ini tidak hanya abyssal plain, tapi juga ada namanya continental rise, ada namanya trench atau palung, kemudian ada juga namanya mid ocean ridge dan yang lain. Lalu setelah kita mengetahui bersama pergerakan lempeng di dunia, bagaimana efek pergerakan lempeng tersebut di Indonesia? Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan lintasan dari beberapa lempeng, sehingga Indonesia dikatakan dengan Ring of Fire. Jadi karena itu
banyak lempeng-lempeng yang melalui Indonesia, negara Indonesia, dengan kecepatan yang tertentu, kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang menurut gambar ini ada yang 12 cm per tahun, ada yang 7,5 cm per tahun, 6,8 cm per tahun. Jadi memiliki arah yang berbeda-beda, ada yang mendekat, ada yang menjauh. Nah, ini di kemudian hari bisa jadi Australia gabung dengan Indonesia jika kita melihat dari gambar ini, tapi itu hanya prediksi dan bisa saja salah. Kemudian ada bahasan yang terakhir, yaitu Wilson Cycle atau pembentukan lautan. Jadi Pak Wilson atau Pak John Tuso Wilson, nama lengkapnya, merupakan seorang geofisik dari Kanada. Jadi Pak Wilson ini menjelaskan proses terbentuknya dan opening and closing dari ocean atau lautan. Jadi Wilson Cycle ini merupakan kelanjutan, jadi upgrade. Pak Wilson ini mengupgrade dari teorinya Pak Wagner ini. Jadi Pak Wilson menyatakan bahwa pergerakan lempeng ini diakibatkan adanya tekanan atau convection force dari inti bumi atau konveksi, jadi dari inti bumi. Nah, adapun video yang bisa kalian lihat, jadi ada proses terbentuknya atau awal mulanya dari convection force ini dari inti bumi, jadi mengakibatkan pergerakan divergen, ada juga yang nanti pergerakan konvergen, sehingga mengakibatkan munculnya lautan-lautan baru. Nah, kemudian Pak Wilson Cycle ini juga membuat beberapa stage, dari stage A sampai stage F, dari embryonic namanya hingga dengan shuttering. Dan juga ada contoh-contohnya. Jadi untuk yang shuttering itu contohnya adalah Gunung Himalaya, sedangkan untuk yang juvenile, yang stage B adalah contohnya adalah Laut Merah, dimana pergerakannya kalau yang stage B adalah divergen. Nah, jadi itu, dan terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.